Kembali di Nusantara Siang, kita masih di segmen Dialog Nusantara Siang, masih bersama dengan Direktur Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, Dr. Teresa Monika Raharjo. Dok Monik tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata plasma konvalesen ini sudah dilakukan penelitian lebih lanjut dan ternyata COVID-19 ini bukan merupakan malapetaka, tetapi di balik itu ada hikmahnya begitu ya dok ya, yang ternyata betul. dari penelitian plasma konvalesen ini justru ada penemuan-penemuan atau inovasi baru yang bisa untuk mengobati penyakit lain. Ya, betul sekali Tasya. Jadi selama ini kita itu mengimpor bahan-bahan seperti albumin, ya kan, IVIG atau intravenous immunoglobulin itu kita semuanya impor. Kenapa kita tidak bisa memproduksi sendiri begitu? Jadi yang diperlukan di sini adalah suatu niat dan kerja keras tidak terlalu lama sebetulnya. Dan dari pihak Kemenkes juga sudah menunjuk Bio Farma sebagai fraksinator. Sedangkan untuk kolektor plasmanya itu adalah PMI tentu saja. Ya. Jadi dari PMI sebagai kolektor plasma dan juga pihak-pihak mungkin pihak lain yang bisa membantu PMI dalam kolektor plasma. Dan mungkin juga RSUKM itu nanti kedepannya juga akan berperan ya kan untuk membantu PMI dan membantu pemerintah. Kita bisa mengumpulkan plasma dan kemudian plasma itu dimasukkan ke dalam suatu mesin yang dimiliki oleh Bio Farma dan kemudian dipecah-pecah menjadi albumin, imunoglobulin, dan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang relatif murah karena kita bisa memproduksi sendiri. Wow, nah itu sebetulnya adalah lompatan yang cukup baik bagi Indonesia, di mana pada saat ini mendukung program pemerintah produk karya anak negeri. Ini merupakan terobosan baru di dunia kesehatan juga ya dok? Betul. Ya, nah dok ini Betul, kan kalau jangan salah Tasya, plasma kita itu salah satu yang terbaik di Asia loh. Wow, luar biasa. Ini berarti merupakan kabar baik juga, di mana kabar baiknya sebenarnya saat ini jumlah dari pasien COVID-19 sudah jauh menurun. Tetapi dok, betul. Kan pernah ada juga kita dengarkan ya bahwa dari sakit COVID-19 ini ada juga beberapa pasien ataupun beberapa orang yang menderita long COVID. Nah ini bagaimana kasus dari long COVID ini? Apakah ada juga di Kabupaten Bandung? Ada, ada. Saya bertemu langsung dengan pasiennya. Dia itu pasien yang berasal dari Purwakarta ya, Soreang kalau nggak salah ya, dari Purwakarta. Nah, dia itu menderitanya berkepanjangan memang usianya udah agak lanjut. Ada beberapa yang menderita apa yang dinamakan long COVID. Jadi long COVID ini merupakan suatu keadaan di mana pasien itu merasakan gejalanya itu dalam waktu 12 minggu setelah sembuh. Berarti kan 3 bulan ya. Nah, di antara itu adalah gejala-gejalanya seperti gejala COVID yang ringan ya, misalnya lemas, kemudian enak badan, kemudian juga kalau dicek PCR swab itu tetap ada jumlah virus walaupun sedikit ya, sulit hilang begitu kan. Memang itu ada dan bisa terjadi Tasya. Ini sebenarnya bisa juga diobati dengan terapi plasma konvalesen atau ada cara lainnya dok? Kalau misalnya untuk pasien-pasien post-COVID dengan CT value yang sudah menunjukkan jumlah virus sedikit, yaitu di atas 30 atau 35, itu pengobatannya itu adalah yang pertama, asupan gizinya harus bagus. Yang kedua, kita minum vitamin sesuai dengan porsinya, ya kan, vitamin B, ya vitamin C gitu kan. Kemudian juga yang ketiga, kita melakukan olahraga kecil di rumah untuk memperkuat dan meningkatkan imunitas. Dan yang paling penting adalah kesehatan mental. Jadi banyak sekali orang yang kondisinya turun itu karena secara mental dia kena COVID dia langsung down gitu. Seharusnya kesehatan mental itu juga penting dan diperhatikan karena rasa gembira itu dapat meningkatkan aura positif dan dapat meningkatkan fungsi daripada kekebalan tubuh kita. Baik, kalau dari pemerintah Kabupaten Bandung sendiri, kalau kita sempat dengar di berita beberapa waktu lalu begitu ya dok ya, bahwa penurunan jumlah COVID-19 ini memang hal yang menggembirakan, tetapi di suatu daerah ini sempat ada protes dari warga mengenai bahwa salah satu sanak keluarganya ini tidak terdata atau tidak didata bahkan. Padahal terkena COVID-19 gitu. Nah ini apakah memang data dari penurunan jumlah COVID-19 di Kabupaten ini, Kabupaten Bandung ini memang benar menurun atau karena memang tidak terdata? Ya,
Kalau yang saya alami ya, karena saya Direktur RSUKM, jadi saya mempunyai wewenang untuk menyatakan apa yang terjadi di RSUKM. Tetapi secara keseluruhan untuk daerah Kabupaten Bandung tentunya ada otoritas yang memang lebih berwenang untuk menyatakannya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya dari RSUKM itu memang betul-betul menurun. Dan kita mengalaminya itu sempat 1 bulan ini dari tanggal 1 sampai 27 September itu 0. Kemudian ada 1 pasien masuk, kita langsung terapi plasma, kemudian sembuh. Kemudian 1 pasien masuk, kita terapi plasma sembuh, kemudian 0 kembali. Jadi kalau misalnya kita di sini sudah secara proporsional menanggapi kondisi-kondisi tersebut gitu, tidak panik, tidak juga cuek. Jadi akan terjadi perubahan status kalau memang kondisi ini terus-menerus ada, yaitu penurunan ini terus-menerus ada, perubahan status dari pandemi ke endemi. Nah, perubahan status ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana cara kita menghadapi COVID-19. Pada saat ini kita semua di RSUKM sudah memiliki suatu sikap bahwa kita menangani COVID-19 itu dengan proporsional. Jadi kalau ada pasien yang masuk ke kita dan terkonfirmasi positif PCR, nah kemudian kita langsung masukkan ke ruang khusus COVID yaitu di high care unit dan kemudian kita berikan plasma. Itu semua sudah dalam prosedur terapi yang memang disesuaikan sehingga kita tidak perlu panik berlebihan. Dan kita itu akan hidup bersama-sama virus ini sebagai virus sejenis virus flu yang memang cuma galak, lebih galak dari virus flu sebelumnya. Tetapi kita tetap memperhatikan prokes, yaitu memakai masker, jaga jarak, itu tetap kita perhatikan. Jadi proporsional saja Tasya, tidak terlalu berlebihan, tidak juga cuek. Baik. Nah, kalau pemerintah saat ini juga sedang waspada nih, Dok, kalau menghadapi akhir tahun Gelombang biasanya. ketiga. Ya, gelombang ketiga begitu ya, karena adanya juga pancaroba, kemudian juga adanya libur panjang. Bagaimana antisipasi dari rumah sakit UKM sendiri? Ya, antisipasi kita sebetulnya sudah mengantisipasi. Kita punya freezer plasma, kita udah ada tabungan plasma di sana. Kita juga udah ada clinical pathway untuk pasien-pasien COVID, ya kan? Jadi kalau misalnya pasien masuk, ya sudah langsung langsung ditangani dengan baik dan benar. Kita juga udah ada ruangan di lantai 4 yang diperuntukkan untuk gelombang ketiga bila terjadi. Jadi kita muat di lantai 4 itu sekitar 10 sampai 20 pasien, ditambah ruangan di HCU itu sekitar 8 bed. Jadi bisa sekitar ya 20 sampai 30 pasien untuk menangani atau untuk menghadapi bila ada gelombang peningkatan berikutnya. Demikian Tasya. Baik, jadi kita udah siap-siap. Kalau tadi dokter mengatakan bahwa kita tetap juga untuk masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan perilaku dari masyarakat Kabupaten Bandung sendiri, bagaimana untuk patuh protokol kesehatannya, Dok? Kalau dari pasien-pasien yang datang ke kita dan kemudian juga dari berbagai daerah di sekitar kita itu memakai masker itu udah lumayan Tasya. Tadinya kan kadang-kadang ada yang pakai maskernya cuma di dagu doang. Sekarang udah lumayan lah sampai ke atas hidung gitu ya. Kadang-kadang kita harus mengingatkan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pasien yang datang ke RSUKM itu sehari kan jumlah kunjungannya sekitar 200 sekarang. Udah naik ya kan. 200 pasien. Nah itu dari situ proporsinya itu sangat kecil sekali yang pakai masker itu di bawah hidung. Bahkan sama hampir tidak ada. Dengan penurunan data ini juga tidak ada perubahan, Dok? Pasien-pasiennya betul. Nurut gitu. Pasien-pasien ini sebagai sampel dari seluruh Kabupaten Bandung, tentunya kita mengharapkan bahwa kepatuhannya udah di atas 50%. Setidaknya 75%. Dan itu sudah sangat menolong banget bagi kita tenaga kesehatan. Penurunan data jumlah pasien COVID juga tidak mempengaruhi ya, Dok ya, kedisiplinan dari mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah tidak. Baik. Jadi kita harapkan memberikan pendekatan secara holistik mungkin ya. Jadi yang nggak dimarahin pasiennya, cuma diingatkan, Ibu maaf, ayo kita pakai masker. Nah, berupa himbauan-himbauan ya, jadi, secara ramah begitu ya, Dok ya. Iya, himbauan-himbauan saja, tidak dipaksakan begitu kan. Dan juga untuk pasien-pasien yang kita pernah dapat beberapa kasus yang takut sekali di-COVID-kan.
Nah, jadi kita menjelaskan, Ibu kita bukan meng-COVID kan, tetapi ini memang berdasarkan pemeriksaan PCR swab memang hasilnya positif. Tapi jangan takut Ibu, kita bisa memberikan yang terbaik sehingga pasiennya tuh mau dirawat dan pulang itu dalam keadaan sembuh. Baik, jadi terus Jadi dilakukan setidaknya kita sosialisasi. juga membantu Iya. pemerintah, iya, Baik. membatasi penyebarannya. Baik, baik Dokter Monica, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Salam sehat Sama-sama selalu. Tasya.